Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saya percaya kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan kita untuk kita terus dapat berubah, mengalami pembaruan di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan 365 yang mengubahkan. Kita telah tiba pada pembacaan di surat Kolose. Adalah satu surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita akan belajar bersama-sama beberapa ayat. Saya akan mengajak kita melihat ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan bacakan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kami ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Ya, hari ini kita melihat bahwa Paulus menaikkan ucapan syukur di dalam pembukaan suratnya. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan kita dapat mengobservasi isi dari doa ini. Ya, ada hal-hal yang menarik yang kita bisa lihat ya. Ketika Paulus membuka suratnya, dibuka dengan catatan ucapan syukur. Ya, tentunya kalau kita terima surat, kita senang sekali ya kalau diawali dengan satu kalimat, saya bersyukur untuk kamu, saya bersyukur untuk hidupmu, saya bersyukur ya bisa tulis surat ini ya. Kita membayangkan kalau kita menerima surat. Nah, ini yang juga kita dapat belajar dari Paulus. Nah, mari kita observasi bersama apa yang Paulus syukuri dari jemaat di Kolose. Yang pertama, tadi kita sudah melihat di ayat yang keempat dituliskan, Paulus bersyukur untuk iman jemaat Kolose. Ini yang kita perlu belajar ya dalam satu hal ketika menaikkan ucapan syukur atas satu situasi, satu keadaan atau seseorang. Paulus tidak mengucapkan syukur untuk kesehatan mereka yang pertama, atau ukuran gerejanya, atau anggaran mereka, atau keyakinan atau keberhasilan mereka, tetapi justru bersyukur untuk iman orang-orang yang ada di Kolose. Dan inilah seharusnya yang juga diucapkan syukur, karena dalam imanlah ya seluruh rahmat Tuhan, seluruh berkat Tuhan, seluruh kekuatan Tuhan dapat diberikan kepada mereka. Jadi Paulus sedang juga mengajarkan melalui surat ini untuk bersyukur atas iman, kepercayaan yang jemaat-jemaat di Kolose miliki. Yang kedua, Paulus mengucapkan syukur atas cinta mereka, atas kasih mereka. Secara khusus dia berterima kasih kepada Tuhan atas kasih yang jemaat Kolose tunjukkan kepada umat-umat Tuhan yang lainnya. Ya, kita mungkin mudah sekali ya mengetahui mencintai Tuhan secara teori. Kita bilang, Tuhan aku cinta Tuhan, Tuhan aku mengasihimu. Tetapi kita perlu jujur mempraktekannya kepada orang lain itu tentunya tidak mudah. Ya, tetapi kalau kita mengasihi Tuhan dan kita tunjukkan dengan mengasihi sesama, tentunya itu akan menjadi hal-hal yang luar biasa. Itu sebabnya Paulus juga mengucap syukur atas kasih cinta yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Kolose. Ketiga, Paulus mengucapkan syukur untuk dampak Injil ya di antara mereka dan bahkan dampak Injil itu di seluruh dunia. Nah, mari kita belajar bersama ya. Paulus ini bersyukur bahwa penginjilan, pemuritan, ya pertumbuhan sebuah gereja itu bahkan diawali dengan adanya dampak Injil. Ketika Injil itu diberitakan, Injil itu semakin tersebar, barulah akan ada pemuritan, ke pertumbuhan gereja dan sebagainya. Jadi ini yang diucapkan syukur oleh Paulus. Dan yang terakhir, dia mengucap syukur kepada Tuhan atas pelayanan Epafras. Ya, Epafras itu adalah seorang pelayan yang lain. Ya, jadi Paulus juga mengucap syukur atas keberadaan Epafras, atas apa yang dia layani. Ya, mungkin mudah
ya untuk dia mengucap syukur atas apa yang sebenarnya Paulus sendiri dapat lakukan, tetapi Paulus sedang mengajarkan dia mengucap syukur untuk Epafras. Jadi apa yang kita bisa interpretasi, apa yang kita bisa belajar, ternyata dalam ucapan syukur kita ya, kita bisa belajar ya untuk menaruh hal-hal yang utama dalam hidup kita. Seperti halnya Paulus mengajarkan ada iman yang perlu kita terus syukuri. Kalau kita berdoa setiap hari, jangan lupa kita bersyukur, Tuhan terima kasih untuk iman yang terus ada dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam anak-anakku, dalam istriku, dalam teman-temanku. Mari kita belajar mengucap syukur untuk keberadaan iman dalam hidup kita, percaya kepada Tuhan. Kedua, kita juga mari kita belajar ya untuk kemudian bersyukur atas kasih yang kita bisa lakukan, kasih yang kita bisa praktekkan. Mari dukung dalam doa supaya setiap orang-orang yang kita kenal, seluruh jemaat keluarga GPDI El Shaddai Magelang, kita bisa kemudian belajar mempraktekkan kasih Tuhan itu kepada sesama. Kasih kita kepada Tuhan kita praktekkan kepada sesama kita. Dan mari naikkan doa, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan karena keluarga GPDI El Shaddai Magelang mengasihi Engkau, dan kami berdoa supaya kami setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang dapat mempraktekkan kasih-Mu kepada sesama. Ketika kami di rumah, kami di tempat pekerjaan, kami di tempat usaha, kami di tempat belajar dan sebagainya. Itu adalah satu hal yang kita perlu syukuri. Ketiga, kita bisa menginterpretasi bersama-sama bagaimana Paulus bersyukur untuk dampak Injil. Nah, mari ini juga menjadi ucapan syukur kita. Tuhan, kami bersyukur untuk dampak Injil ketika firman Tuhan itu diberitakan dalam berbagai macam cara hari-hari ini, melalui media sosial, melalui ibadah yang kita ikuti. Kita bersyukur Tuhan, setiap firman-Mu itu berdampak, sehingga setiap orang yang mendengarnya itu dapat bertumbuh. Bapak Ibu, mari kita bersyukur bersama, mendoakan bersama, sehingga ketika kita datang dalam ibadah, kita dengar firman Tuhan, kita bukan hanya mendengar lalu melupakan, tapi mendengar lalu merenungkan, mengerti dan melakukannya. Bapak Ibu juga bisa bersyukur untuk setiap grow. Doakan supaya setiap grow kita sharing firman Tuhan, lalu kita saling menceritakan, waktu saya melakukan firman Tuhan ini yang terjadi, ini yang mengubahkan saya, ini yang membarui saya. Itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa, sehingga Injil itu, firman Tuhan itu berdampak di gereja ini. Setiap orang yang dengar firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, mereka kemudian menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, sehingga gereja ini pun juga dapat bertumbuh menjadi gereja yang bertumbuh dan berdampak bagi banyak orang. Dan yang terakhir, ya mari kita bersyukur juga untuk orang-orang yang Tuhan sediakan di sekitar kita, ya pelayanan-pelayanan yang kita dapat lihat untuk bagian-bagian pekerjaan. Mungkin kita tidak terlibat langsung di situ, tetapi ada orang-orang yang Tuhan pakai, yang mungkin mereka tidak selalu terlihat, tetapi apa yang mereka lakukan itu dapat menjadi berkat. Karena itu mari kita juga bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan pakai. Paulus berdoa untuk Epafras. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat berdoa masing-masing untuk pribadi kita, di keluarga kita. Mungkin istri yang bekerja di rumah ketika suami sedang di kantor, ya kita tidak dapat lihat masing-masing yang kita kerjakan, tapi mari saling mendukung. Orang tua yang mungkin tidak lihat waktu anak-anak sedang belajar di sekolah, ucapkan syukur, doakan mereka supaya dengan doa yang kita naikkan, apa yang mereka lakukan juga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu juga bisa mendoakan para pelayan-pelayan yang ada di gereja yang melayani. Tidak semua terlihat di mimbar, tidak semua ada pelayanan di depan ya yang kita bisa lihat siapa mereka. Ada begitu banyak orang yang bekerja melayani di belakang layar, tidak terlihat. Ya, mereka yang melayani musik, sound system, usher, multimedia, ya banyak orang-orang yang bekerja di belakang layar. Ya mungkin para yang membesuk, ya yang mengunjungi, mereka nggak terlihat, tapi mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk banyak orang yang mau melayani. Dan saya percaya ketika Paulus mengajarkan ini sebagai pembuka di suratnya, itu menjadi satu doa yang dinaikkan dalam ucapan syukur,
ada kekuatan, ada berkat Tuhan yang menyertai. Segala yang dia syukuri itu pun menjadi sesuatu yang mendorong jemaat di Kolose. Saya percaya bukan hanya saat itu saja melakukannya, tapi apa yang mereka lakukan berdampak besar, mengadakan pembaruan sehingga membuat jemaat di Kolose itu menjadi jemaat-jemaat yang menjadi berkat. Dan kiranya hal yang sama pun kita lakukan di dalam hidup kita. Mari naikkan ucapan syukur atas iman yang kita miliki, atas kasih yang kita dapat lakukan dalam hidup kita, atas firman Tuhan, Injil yang berdampak dalam kehidupan kita dan keluarga dan sesama kita, dan juga atas orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita melayani. Dan saya percaya ketika kita belajar naikkan ucapan syukur, ada kekuatan, ada berkat Tuhan di dalamnya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, mari salurkan melalui chat di WhatsApp 081327420088. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami dapat belajar dari Paulus bagaimana dia berdoa dan penuh dengan ucapan syukur. Kami berdoa Tuhan, biarlah teladan yang kami dapat belajar dari suratan ini juga menolong kami keluarga GBDI El Shaddai Magelang belajar terus menaikkan ucapan syukur atas begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas iman yang ada pada keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Biarlah iman itu terus menjadi iman yang bertumbuh kuat dan menjadi berkat untuk tetap semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu. Kami bersyukur untuk kasih yang ada pada keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Biar kasih itu terus bertumbuh untuk dapat mendorong, membangun satu dengan yang lain di dalam kasih. Kami bersyukur untuk dampak firman Tuhan, dampak Injil di gereja ini. Kami berdoa biarlah Injil kebenaran Tuhan itu dapat terus diwartakan. Banyak orang yang dapat percaya, banyak orang yang dapat merenungkan dan melakukannya, mengalami pembaruan sehingga Injil ini benar-benar berdampak. Hari ini kami juga bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan sediakan di sekitar kami. Siapapun juga itu Tuhan akan menolong. Baik orang-orang yang melayani, yang terlibat langsung, yang kami dapat melihatnya, atau orang-orang yang bekerja melayani di balik layar tidak terlihat. Mereka mungkin tidak terkenal, tapi atas apa yang mereka lakukan, pekerjaan-Mu, bahkan pekerjaan-pekerjaan lain yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dapat terlaksana dengan baik. Kami mengucap syukur dan memberkati, kiranya Engkau sendiri memberkati pribadi-pribadi ini. Terima kasih Bapa yang baik, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Engkau saja yang kudus, karena seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.